kita semuanya? Ada suara yang seperti suara saya? Puji Tuhan. Ada yang meleleh hidupnya? Ya, itu berarti kita masih hidup. Kalau udah dipeti, udah kaku, nggak meleleh lagi hidupnya, ya. Dan sakit penyakit itu adalah untuk orang hidup. Masalah itu adalah untuk orang hidup, ya. Kalau ada masalah, puji Tuhan, berarti ini tanda-tanda kehidupan masih ada di dalam diri kita. Kalau tadi kalian lagi masalah bagaimana? Sudah selesai di surga. Ya, kalau di neraka masih banyak juga masalah. Iya, nggak sakit lagi, nggak ada lagi masalah, nggak ada lagi berpusing kepala. Jadi kalau penyakit itu adalah biasa, itu adalah bunga-bunga kehidupan. Masalah ini juga adalah bunga-bunga kehidupan. Jadi bunga itu gimana? Kadang-kadang rontok, kadang-kadang mekar, cantik, kadang-kadang layu, kan begitu ya. Kadang-kadang dia sudah gugur. Iya, itulah kehidupan. Tapi mari bersyukur, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Ya, bagaimana kita ditolong oleh Tuhan tiap-tiap hari. Terima kasih Nono Karo, ya, untuk kesaksiannya. Ya, terima kasih Mama Dika. Bagaimana sudah Tuhan tolong melepaskan salib itu, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bagaimana Nono Karo juga berjuang untuk tidak menjadi beban bagi anak-anaknya, supaya mandiri, supaya bisa mengerti. Bukan hanya mandiri pun, tapi menolong diri yang lain. Kadang-kadang saya tinggalkan di rumah, saya nggak masak, saya nggak ngapa-ngapain. Dia juga untuk menyiapkan makanan untuk seisi rumah. Ini luar biasa. Umur dia hampir 90 tahun mengerjakan hal-hal yang demikian. Apakah nanti kita akan sanggup seperti dia? Imannya, kekuatannya, hatinya. Ya, terima kasih juga untuk Mama Nika. Tiap hari setia, tiap malam setia. Bapak Ibu mari berdoa dengan saya. Yang mau ikut angkat tangannya. Kadang-kadang satu pun gak angkat tangan. Gak apa-apa Pak Nika, bersyukur saja. Iya, baik, terima kasih ya. Itulah kehidupan. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan Natal yang ketiga di tengah-tengah kita. Ya, mungkin kita gak buat Natal khusus untuk kuala. Saya pikir gak apa-apa. Tapi tiap minggu kita khotbah tentang Natal. Minggu depan Bang Anta yang akan simpulkan berita Natal. Kan begitu ya Bang Anta. Ya, nanti kita diskusi apa yang mau disampaikan. Baik, mari kita lihat Yesaya pasal 9. Kita akan baca dari ayat 1 ataupun dari ayat 8, ayat 8 sampai pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6, 1 sampai 6. Mari kita lihat kelahiran Raja Damai. Saya baca ayat 23, ayat 1 nanti pasal 9. Silakan saudara-saudara baca dan demikian bergantian. Tetapi tidak selamanya akan ada kesurangan untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanku, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarakan. Sebab yang mendengarnya dan seharusnya serta sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang
Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dalam keadilan dan kebenaran, dan sekarang sampai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Iya, sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Iya, ini adalah firman Tuhan kepada Yesaya yang disampaikan kepada bangsa Israel, orang-orang Yehuda. Ya, Israel terbagi menjadi dua, Israel utara dan selatan. Ya, kalau kita lihat di sana bagaimana bangsa Israel selatan ini, Yehuda ini akan diserang. Bukannya memang diserang. Artinya di sana bahwa bangsa ini benar-benar memang dalam kesulitan. Secara politik, secara ekonomi, mereka dalam kesulitan. Gelap, begitu ya. Mereka sangat tertekan dengan adanya musuh yang berusaha untuk mengancam mereka, yang berusaha untuk merebut kota mereka. Sehingga mereka itu merasa sangat-sangat tertekan. Ada banyak tekanan di tengah-tengah bangsa itu. Dalam kesulitan yang terjadi itu, firman Tuhan datang. Biasanya kalau kesulitan, ada firman Tuhan datang, itu yang membuat kita tenang. Bapak Dika tadi sudah menyampaikan, ada firman Tuhan, ada perkataan lain. Teman-teman bilang, ayo, kesempatan ini masih bisa kok kamu, sekalipun gak kerja lagi selama ini, nama masih terdaftar, layak untuk ikut, kan begitu ya, layak untuk ikut. Apa namanya, damoliknya istilahnya itu sudah terdaftar di situ. Mengingat berapa tahun dia mengabdi di puskesmas itu, masih bisa. Saya dulu mengalami hal yang sama, sekalipun dengan bukan sistem seperti ini. Tapi mereka mengatakan bahwa inilah penerimaan pegawai negeri, guru agama Kabupaten Langkat paling banyak pada masa itu. Saudara pasti lulus kalau ikut saja. Semua yang mendaftar lulus pada waktu itu. Iya, saya nggak daftar. Sekalipun saya sudah tulis, dulu kan pada sudah lamaran. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya bilang nanti setengah gajiku untukmu. Tapi Tuhan memperhadapkan saya. Iya, lihatlah hambaku itu. Itu memang menjadi apa bagi saya ya, Ibu Titi. Kau pun nanti kalau kau lulus nanti kau tinggalkan juga ya nanti. Hiduplah melayani Tuhan. Itu yang Tuhan ingatkan. Jadi gak jadi. Tapi bukan berarti gak jadi pegawai negeri, gak jadi orang ya. Seperti orang Langkat bilang, banyak saudara-saudara kita bilang, jadi jelma karena kenapa? Karena semua pegawai negeri. Bukan pegawai negeri baru jadi jelma. Tapi kalau kita hidup benar dalam Tuhan, hidup berkemenangan menang dalam dosa, itu adalah menjadi anak Tuhan. Bagaimana berharganya jiwa-jiwa, itu yang penting kita lakukan. Sekalipun bukan semua menjadi pendeta, tapi semua adalah hamba Tuhan yang bisa melayani Tuhan. Bersyukur ya, Mama Dika setia mengajak orang-orang untuk berdoa. Saya lihat bahwa ini satu karunia untuk berdoa. Gak gampang berdoa, ya, gak gampang berdoa. Datang ini dari rumah, dari jauh, kita bisa bersekutu dalam doa. Ya, hari ini kan termasuk teknologi ini sangat menolong. Dan tempat yang jauh pun kita bisa bersekutu. Dan tempat yang jauh pun kita bisa bergandengan tangan. Tapi ada orang mengatakan alasan ini dan itu. Alasan jaringan lah, alasan apa kuota lah, alasan yang lain-lain banyak. Tapi itulah mungkin karena belum dikaruniakan. Satu. Tapi ada orang memang tidak mau melihat karunia itu. Takut dia, kalau nanti ditemukan karunianya, nanti aku disuruh surga. Tapi kalau itu karunia, pasti Tuhan akan bangkitkan. Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yesus datang ke dalam dunia itu, yang pertama tujuannya menyelamatkan kita dari dosa. Dan setelah kita diselamatkan dari dosa itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau gembala itu, orang Majus itu minggu lalu ya, orang Majus itu ada yang dibawanya sama Tuhan dan mur.
mereka membawa sesuatu kepada Tuhan. Mari kita lihat apa yang terjadi ya. Ayat 1 pasal 9 ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang benar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Iya. Coba kita lihat dulu 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 29. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 29. Kalau ada yang sudah dapat, boleh dibaca. Dua Raja-Raja pasal 15 ayat berapa tadi? 29. Mari, adakah yang sudah berdapat? Silakan baca. Dalam zaman Pekah, Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Direbutnyalah Tion, Abel Bet Maepah, Janoah, Kadas dan Ajor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Iya. Apa yang terjadi di sana? Dalam zaman Pekah Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Ya, direbutnyalah Ion, Abel Bet Maakah, Yanoah, Kades dan Hajon, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Iya, artinya di sana ada yang datang. Ya, siapakah mereka ini? Direbutnyalah Abel Bet Maakah, Yanoah, Kades dan Hajon, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Ya, yang merupakan adalah keturunan daripada Yehuda. Pada masa itu, bangsa yang akan daripadanya itu akan datang seorang juru selamat. Mereka dalam kekacauan, mereka dalam kegelapan, bahkan dari segi ekonomi pun mereka sangat kesulitan. Saya tadi pagi belanja, harga tomat 15.000, harga kangkung 4.000. Banyak 5.000. Iya. Harga apa lagi tadi ya? Kacang panjang 15.000. Iya. Saya ingat langsung firman Tuhan. Secupak sedang, sedinar sedang, secupak sedinar. Akan sampai tiba waktunya. Sedinar itu adalah minimum upah 1 hari kerja, upah orang bekerja 1 hari. Secupak itu berapa liter itu berasnya? Sekitar 1 kilo begitulah. Jadi itu hanya secukup itu. Upah daripada 1 orang bekerja itu hanya cukup untuk sekali hidup 1 hari saja. Kalau ada anaknya 4 atau 3, yang 1 cuma bekerja, bagaimana? Ini yang akan terjadi. Firman itu akan digenapi. Nah, kalau dalam situasi saya bayangkan hari ini juga, ya sudah pernah sih harga tomat 15.000, sudah pernah juga. 17.000 juga sudah pernah. Tapi dalam situasi yang sulit itu firman Tuhan berkata, ada firman Tuhan yang disampaikan kepada seorang nabi, dan nabi itu menyampaikannya kepada umatnya pada masa itu. Tidak selamanya akan
akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Apa katanya? Tidak selamanya ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Tidak selamanya ada kesuraman, kecuali kalau zaman akhir sudah tiba, sudah digenapi firman Tuhan. Ini pasti akan kesulitan semuanya. Artinya apa? Itu artinya kita harus tetap setia kepada Tuhan, tetap hidup mengandalkan Tuhan, bahwa hidup kita ini tidak lama lagi. Gak tahu kita kapan waktunya. Hidup ini seperti uang. Kalau kita hanya berjuang untuk diri kita tanpa Tuhan, tanpa melayani Tuhan, itu sama dengan mulih alun ngambe-ngambe pulang ke surga tanpa bawa oleh-oleh apapun. Ya. Ada tadi dikatakan di sana, firman Tuhan ini datang kepada Yesaya sekitar 780 atau sekitar 740-an itu sebelum Masehi. Itulah firman itu datang kepada Yesaya. Dan jauh sebelum itu sampai kelahiran Kristus ke bumi ini. Bagaimana bangsa itu melihat apa yang akan datang? Tentu iman yang kuat ya. Hari ini sejarah sudah mencatat kelahiran Yesus di kandang domba. Sejarah sudah mencatat bagaimana Yesus menyatakan diri kepada manusia pada zamannya. Ada 7 perkataan Yesus, bagaimana dia menyatakan dirinya tentang akulah aku. Dan perjanjian lama dikatakan di sana kepada Tuhan, kepada Musa, kalau bangsa itu bertanya kepadaku, siapakah namamu? Apakah yang harus kukatakan? Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku, menyuruh aku kepada bangsa ini. Itulah namaku. Aku adalah aku, Yahweh, YHWH, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Kalau di masa itu Allah berbicara kepada Musa, dan kemudian Allah menggenapkan dalam pribadi Tuhan Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Akulah roti kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah pintu. Akulah apa lagi? Akulah terang dunia. Ada 7 kali Tuhan Yesus kembali berkata itu. Akulah aku, sudah datang ke dalam dunia, menyatakan diri. Sejarah sudah mencatat dalam Alkitab. Hari ini kita bisa lihat Alkitab ini bahwa dunia mengakui Yesus pernah datang ke dalam dunia. Kalaupun tidak beriman lagi hari ini sangat mengerikan, jelas bagi kita. Apalagi kita sebagai orang Kristen yang selalu mendengar tentang Natal. Natal itu artinya lahir, lahir Raja Damai, lahir Juru Selamat. Bangsa ini jauh sebelum kedatangan Tuhan, baru Tuhan Yesaya berbicara kepada mereka. Tidak selamanya akan ada kekeraman, kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang benar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Inilah yang disampaikan Nabi kepada bangsa itu. Saya menyampaikan firman ini kepada orang-orang Yehuda.
percaya, supaya mereka beriman kepada Allah. Dia buat sana banyak yang dilakukannya, yang bisa dibuatnya apa alasannya, akibatnya. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai waktu membagi-bagi jarahan. Jadi inilah yang akan terjadi ketika anak itu lahir. Ketika juru selamat itu datang, masih lama ya, waktu itu masih lama. Tapi hari ini kita bagaimana? Sudah lahir. Hari ini bisa kita bernyanyi Natal. Apa lagu anak-anak ya? Jingle bells. Iya, bisa juga. Ada lagi lagu anak-anak ya yang tentang Natal yang dinanti-nantikan. Waktu kecilku merindukan Natal. Dirindukan Natal. Mereka pengen beli baju baru, beli sepatu baru, sampai walaupun mereka sendiri belum tahu itu apa arti Natal. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah menerima firman, firman itu telah menjadi manusia. Waktu kedatangan Kristus itu nanti, kuk yang menekannya dengan gandar yang ada dari baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Bahwa juru selamat itu akan mematahkan kuk itu sendiri. Dan ini digenapi ketika Yesus mati di atas kayu salib itu. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Artinya apa? Betapa besar sukacita yang dialami orang-orang yang akan menantikan kedatangan Tuhan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau menerima berita itu. Hari ini berita apa yang sudah kita dengar? Nah, lewat Natal apa yang kita dengar? Yesus sudah datang ke dalam dunia menjadi juru selamatku. Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan aku. Sudahkah digenapi dalam hidupku secara pribadi? Kalau sudah digenapi dalam hidupku secara pribadi, bukankah aku harus hidup melayani Dia? Alasan tadi apa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Anak yang lahir itu bukan sekadar lahir saja. Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk lahir saja. Gak sama dengan kelahiran kita. Tapi kelahirannya itu Dia disebut sebagai apa? Seorang putra telah lahir, telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, Dialah yang memegang segala pemerintahan. Dialah yang mengatur ekonomi. Dialah yang mengatur politik. Dialah mengatur seluruh apapun yang ada di bumi ini. 2 tahun kita melewati pandemi. 2 tahun kita melewati semua dengan penuh ketakutan. Hari ini orang gak takut lagi. Apa karena sudah divaksin atau karena wah mati dari tidak begitu? Gak tahu saya. Tapi yang jelas bahwa memang ya kalau dulu kan memang banyak yang mati ya. Banyak memang korban waktu itu. Tapi hari ini lewat situasi yang ada, kita lihat tingkat kematian itu tidak begitu tinggi lagi, sekalipun virus itu masih ada. Tapi mari kita lihat bahwa berapakah pemerintah negara harus membeli itu, berapakah kehabisan dari negara-negara yang lain juga. Maka dengan demikian bahwa ekonomi di tingkat dunia ini pasti akan mengalami kemerosotannya. Udah habis uang negara sudah habis.
Ya. Berdampak ke gereja, iya. Berdampak ke rumah tangga, ya pasti. Bagaimana kita bisa katakan itu? Tapi mari mengingat bahwa katakannya lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia yang mengendalikan seluruh pemerintahan yang ada. Dia yang mengendalikan seluruh ekonomi yang ada. Maka bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Bagaimana hati ini melekat dengan Tuhan supaya tahu kita dengan situasi yang ada. Ya, kalau memang bawang merah selama ini 1 minggu itu setengah kilo, kalau memang sudah waktunya harus dikurangi, mari kurangi. Bila perlu, kan pernah bawang merah mahal kali ya. Saya beli bawang yang murah itu bagi 4, yang besar itu bagi 4. Ya harus bisa mengatasi itu. Bagaimana sebagai orang percaya untuk tidak dikalahkan dengan situasi yang ini? Bagaimana kita bisa mengelola keuangan? Bagaimana kita bisa mengatasi, melintasi politik yang ada hari ini? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita bersatu dengan Tuhan, kita akan bisa melewati semuanya itu. Anak sekolah bisa. Ini masa-masa yang sulit. Maka kau semua banyak kali permintaanku sama orang tuaku. Ini enggak. Kalau nanti anak sekolah ini, orang-orang, anak-anak muda ini semua menuntut kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Mari kita belajar untuk tidak mengambil semuanya. Belajar untuk irit, bukan celik. Karena anak-anak nggak tahu ya, masak pun di dapur nggak tahu dia. Mainkan saja goreng ikan 1/4, bikin minyaknya setengah kilo, kan gitu ya. Minyak jelantah dibuang, iya, nggak tahu dia, nggak tahu dia lakukan seperti itu. Dia yang mengendalikan. Artinya di sana kita yang sudah percaya ini bisa mengendalikan segala sesuatu. Bisa kita itu bahwa dengan situasi yang ada, dengan kesulitan yang ada itu, otak ini, hati ini tetap tenang, tetap bisa melakukan ini dengan benar. Iya, dia yang mengendalikannya. Namanya disebut orang penasihat ajaib. Apa? Penasihat. Jadi kita minta penasihat kepada orang lain, boleh-boleh saja. Tapi penasihat yang ajaib itu adalah Tuhan. Dia itu bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi dia yang menasihati kita. Dia yang memberi bimbingan kepada kita. Raja yang datang itu, Raja yang sudah datang itu, itulah Yesus Kristus yang sudah lahir di kandang domba lebih 2000 tahun yang lalu, bahkan yang sudah mati di kayu salib, menyediakan tempat bagi kita di surga. Hari ini kalau kita yang percaya kepadanya, dia adalah penasihat kita. Dia yang kita dengarkan. Kan waktu Yesus dibaptis di Sungai Jordan, ada suara yang datang dari surga. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dia yang kita dengarkan. Apa kata Tuhan? Ya. Maka lewat mengambil sebuah keputusan itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan, kita mendengar nasihat Tuhan. Dalam setiap perkara dalam kehidupan kita, dalam setiap kesimpulan dalam hidup kita, keputusan dalam hidup kita, kita mendengar suara Tuhan. Apa nasihat Tuhan dalam hal ini? Dalam melakukan sesuatu, kita juga mendengar nasihat Tuhan. Iya, misalnya mengambil keputusan bekerja seperti yang dikatakan Mama Dika tadi, salah satu contohnya. Iya. Suara Tuhan yang kita dengar. Berbicara dengan orang muda. Aku gak mau kalau yang disuamiku lebih muda dari aku. Itu perempuan. Iya, itu. Jangan salah. Yang Tuhan bawa, dengarlah. Datang pula yang satu. Oh, udah banyak kok di sini. Suaminya lebih muda katanya. Contoh sudah banyak. Itu kan mereka. Mari kita, generasi kita ini kita
Memangnya bisa ditumpas? Kalau itu yang dibawa oleh Tuhan. Nasihat Tuhan kita adalah, kalau ini kata Tuhan, saya tidak pernah punya panggilan untuk tidak menikah, tapi Tuhan berbicara, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saya tidak sudi mendengar suara Tuhan daripada suara hati saya. Ya, gak bisa. Penasihat kita adalah Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, yang sudah menyelamatkan saya, yang sudah menyelamatkan saudara, yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Inilah yang kita dengarkan. Yang berikutnya di sana dikatakan apa? Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Perkasa itu apa? Kuat. Yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberi kita kekuatan, yang sanggup menghibur kita. Kadang-kadang kalau kita baper, bawa perasaan, ya. Kemarin kami cerita, kata Mama Jom gini, Pak Ibu pergi Karol Daye, bukan Karol Asia Cinta. Selama ini kan Karol Jom kan sering dinamakan Cawi. Jadi waktu dia kembali ke Sido, mungkin terasa sunyi kan begitu ya. Kudu gini Pak, enggak terdetek karena mungkin sudah sering bersama. Lalu saya bilang, aku nanti mama aku itu kalau pergi kakek mana pun aku bilang. Kalau dibawa paper, iya kan? Nah, selama ini ditinggalkan pada rumah, nanti nyapu dia, apa dia semuanya. Ya. Jadi kalau bawa paper kan nggak bisa. Bukan itu yang harus kita lakukan. Tapi dia adalah Allah yang perkasa, yang sanggup menghibur kita, memberi kita kekuatan. Dia adalah Allah yang sanggup mengendalikan segala situasi yang ada. Tuhan sendiri yang akan membuat hati ini, bagaimana kita bersuka cita, bagaimana kita terhibur, bagaimana kita mendengar suaranya. Kecuali kalau kamu tidak percaya, itu lain. Tapi kalau orang percaya akan kedatangannya itu, akan dia juru selamat dan sudah menerima dalam hati ini, Tuhan pasti akan buat orang itu mengakui bahwa Allah itu, Yesus itu adalah Allah yang perkasa, yang sanggup dari surga turun ke dunia pun dia sanggup. Menjadi manusia yang hidup di bumi ini, dia sanggup. Betapa perkasanya dia. Menjadi orang yang paling hina, mati di atas kayu salib pun dia sanggup. Itulah Allah yang bukan Allah. Allah yang ku terima, Allah yang ku percayai, Allah yang masuk ke dalam hatiku ini, yang menguasai seluruh pikiranku, menguasai seluruh hatiku. Kalau memang Allah itu kita terima dia, bukankah dia yang menguasai kita? Dia sudah menyatu dengan diri kita, menjadi anak Allah, menyatu dengan dia. Yang kelihatan itu bukan lagu-lagu kita, bukan latar belakang kita, tapi dia yang ada di dalam hidup kita. Ya. Dia disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Siapa? Bapa yang, kalau Bapa di bumi ini bagaimana? Jawab, nggak peduli dengan anaknya. Yang penting ya udah, nggak peduli masa depannya, sekolahnya, makannya, nggak peduli dengan anaknya. Ada seperti itu? Ada. Ada bapak-bapak yang untuk mengejar orang lain, bahkan anak orang lain dipeliharanya juga kan begitu ya. Anaknya ditinggalkannya. Bapa yang kekal itu tidak seperti itu. Bapa yang kekal,
yang tidak pernah meninggalkan aku selama-lamanya, yang tidak pernah meninggalkan kita sebagaimana kita ada. Ya. Bapa yang kekal. Dibuat Bapa ya di sini ya, bukan Ibu yang kekal. Bapa yang kekal, Bapa yang mengayomi, Bapa yang melingkupi. Itulah memang seharusnya. Perannya itu loh, menjadi pemimpin, menjadi pendidik, menjadi pengasuh. Bapa yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan. Lalu Raja Damai. Ya, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi Raja. Raja itu bagaimana? Raja yang apa? Raja itu berkuasa, Raja itu memimpin, Raja itu berkuasa atas wilayahnya. Kalau kita dia jadikan Raja dalam hidup kita ini, dia menguasai hidup kita. Apakah saudara menjadikan dia Raja, Bapa yang kekal dalam hidup saudara? Raja itu diizinkan dia menguasai pikiran kita. Raja yang dalam hidup kita itu kita izinkan menguasai hati kita, menguasai hidup kita. Kadang-kadang kita ini kan kita bilang aku memuliakan engkau dengan mulut kita, kan begitu ya? Ya, aku memuliakan engkau, tapi hati kita tidak memuliakan Tuhan. Kita punya hati, tapi kita punya tempat yang tempat yang lain. Raga kita di sini, hati kita di tempat yang lain, jiwa kita di tempat yang lain. Hati kita mau melayani Tuhan, tapi tuntutan itu, pekerjaan, tuntutan dunia ini, tuntutan semuanya yang ada itu membuat kita tidak siap untuk melayani Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan minggu lalu, hari Selasa, hari Rabu yang lalu, di Kampung Antara itu mati lampu dari sore sampai sampai besoknya pun teramonya pecah, debur. Iya, saya nggak bisa bayangkan kalau tadi di sini sudah kacau. Ya, nggak tahu kan saya merendahkan ya. Iya. Tapi saya lihat bagaimana mereka siap mengerjakan semuanya, dan mereka siap bersukacita. Semua mereka bernyanyi memuji Tuhan. Itu yang saya syukuri. Bisa saja nanti ini kalau ada mungkin ada yang sudah ribut begitu, nggak sempat lagi mati lah, nggak sempat lagi begini lah, mati tuh. Mengerjakan itu bukan gampang. Kalau mati lampu, untung memang ada genset. Ya, syukurlah genset itu, saya suruh ambil aja genset itu, bawa ke sana. Kalau udah bahaya. Iya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ada yang mengerjakan hanya satu orang. Iya. Saya melihat begitu ya. Kuskas. Saya lihat cerita Bapak Rani kuskas sendirian. Bukan ada bapak-bapak yang lain. Kuskas sendirian. Sampai nggak ngerti lagi dia pakai baju batik pun dia pakainya dasinya. Ya ini, ya nggak tahu lagi dia. Jadi inilah memang, tapi saya melihat dia yang tulus itu. Bagaimana dia boleh melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Saya ingat gitu ya, waktu mereka kesaksian, waktu mereka membangun rumahnya itu, nggak habis-habis uangnya. Jarang-jarang orang nggak habis-habis uangnya ya. Kita kan selalu kalau membangun kehabisan ya, kali-kali hilang.
melayani Tuhan itu, Tuhan akan siapkan semuanya. Ya, saya bukan apa ya, tapi ini contoh-contoh mengakui bagaimana kita menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita menjadikan melayani Dia dengan tulus, ikhlas, tidak memperhitungkan apapun. Hati yang tulus, ikhlas. Saya melihat bahwa ini adalah generasi awal di sana. Dulu hati generasi awal di tempat ini sangat-sangat murni. Ya, mari Bapak Ibu, Yesus sudah datang ke dalam dunia. Tujuan pertama adalah menyelamatkan saudara dan saya, melepaskan kita dari dosa, dari kut dosa ini. Tapi tidak cukup hanya seperti itu. Kita harus menjadikan Dia Allah kita, Allah yang perkasa, Raja kita. Dialah kepala pemerintahan kita. Mari kita tunduk kepada Dia, tunduk setunduk-tunduknya. Ada banyak, ya, banyak pelayanan. Ada jam doa, ada pelayanan keluarga, ada pelayanan pemuda. Mari bergiat, ambil bagian masing-masing. Saya selalu bilang, kenapa tidak ada persembahan pujian Natal? Dadakan Natal bukan dadakan, Paskah bukan dadakan. Iya, Natal dan Paskah perayaan itu bukan dadakan. Kenapa tidak persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan? Ya, ini selalu di situ. Hari-harinya itu kita harus sibuk semuanya, bukan dadakan ini. Dia akan rajaku. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus itu, bukankah kita bersuka cita mengerjakan ini semuanya? Musbalonnya perkara, tapi itu pun suka cita. Jangan berarti ada puluh kali gomeh, nggak itu. Ya, masih di depan gomeh, mau datang dalam hati, nggak juga. Harus memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik. Ya, saya lihat bagaimana ada memang, ya ada memang bisa kita kerjakan bersama-sama. Tapi kadang-kadang ada memang orang nggak siap di situ, yang lain bagiannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan juru selamat itu, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Apakah saudara dan saya melihat terang itu? Terang itu sesungguhnya Kristus itu, yang sudah datang ke dalam dunia dan bukan hanya datang, tapi sudah selesai mengerjakannya, pekerjaannya di bumi ini untuk menyelamatkan kita. Sudah selesai. Dia sudah kembali ke surga, dan tugas itu dipercayakan kepada saya dan kepada Bapak Ibu, dipercayakan. Saya ambil ilustrasi seperti Mama Dika tadi katakan. Dia tidak pergi ke tempat yang lain. Natal tidak pergi, tapi dia berdoa. Saya senang. Sudah sampai di mana? Bagaimana hujankah di sana atau tidak? Selalu asal pergi begitu. Berarti dia berdoa di rumahnya. Dia merasakan bahwa saya seperti ikut dengan mereka. Inilah hati misi. Orang yang pergi itu bukan hanya melihat mereka yang pergi. Kita ikut pergi dengan mereka itu. Artinya apa? Kita mengikutinya. Saya lihat Facebook, mengikuti katanya. Berarti sering dibuka-buka, mengikuti perjalanannya, mengikuti statusnya, mengikuti postingannya. Tahu kita apa di postingnya di situ, like lagi, di komen lagi. Mengikuti. Berapa pengikutnya? Aletia TV berapa pengikutnya? Hah? Sudah berapa pengikutnya? Tahu. Gak tahu lagi. Iya, ada pengikutnya. Maka mengikuti, ini tadi mengikuti gereja Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita mengikuti pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan, yang Tuhan percayakan bagi kita, supaya kita gak cuek dari jemaat Tuhan.
Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, apakah kita melihat terang yang besar itu? Apakah saudara melihat terang yang besar itu? Atau kita tidak merasakan masih gelap di sekeliling kita? Boleh bangsa yang berjalan dalam kegelapan, tapi mereka telah melihat terang. Apakah kita melihat terang itu? Yesus datang itu terang, menerangi kita, membuka jalan, supaya kita tidak terus berada dalam kegelapan itu, supaya kita terus tidak merasa diri tertekan, tapi melihat terangnya yang ajaib itu. Karena Kristus telah datang, dan Kristus sudah menyelamatkan saudara dan saya. Saya sudah diselamatkan. Bagaimana dengan saudara? Sudah kan? Sudah diselamatkan? Sudah. Kalau sudah diselamatkan, berarti kita semakin melihat terang itu. Dan ketika melihat terang itu, datang kepada terang itu. Dan ketika datang kepada terang itu, menerima dia, hiduplah dalam terangnya. Tidak ada sinar apa saya bersinar kemuliaan Tuhan lewat hidup kita pribadi, lewat hidup keluarga kita, lewat hidup gereja Tuhan. Lewat gereja kita bersinar kemuliaan Tuhan, supaya orang melihat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau masalahnya coba dengan yang lain, apa bedanya? Dalam setiap pengambilan keputusan, baik dalam studinya, baik dalam pengambilan keputusan teman hidup, baik dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam semuanya itu bersinarlah Tuhan. Karena dialah sudah datang, karena Yesus sudah datang. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang putra, Yesus Kristus, diberikan kepada kita, supaya kita mengalami damai sejahtera, supaya kita tidak mengalami lagi tekanan, supaya kita tidak merdeka kita dalam Tuhan dan hidup melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu sekali lagi. Hari ini Tuhan, bukanlah hal yang pertama kali kami mendengar firman ini, tapi Tuhan biarlah berbicara lagi kepada kami. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Apakah kami Tuhan pada masa ini, di masa-masa kesulitan hari ini Tuhan, di masa-masa dalam diri kami ada tekanan, sakit, penyakit, masalah, baik ekonomi, baik yang lain juga. Apakah itu menekan kami? Tidakkah kami melihat terang Tuhan yang ajaib itu, yang bercahaya, yang bersinar, menyinari kehidupan kami? Engkaulah Allah kami, Engkaulah penasihat kami, Engkaulah Raja kami, yang berjanji Tuhan tidak akan meninggalkan kami, yang akan terus memberikan kepada kami damai sejahtera itu. Tuhan, biarlah mata kami melihat Tuhan, biarlah mata kami Tuhan memandang kepadamu, supaya kami Tuhan merdeka dalam hidup kami, supaya kami Tuhan siap menjadi anak-anak Tuhan, melayani Tuhan. Biarlah mata kami bisa dibukakan oleh Tuhan, melihat terang-Mu yang ajaib itu, supaya kalau ada orang-orang yang masih dalam kegelapan, Tuhan memanggil kami untuk menerangi, untuk menyinari kehidupan mereka, supaya mereka keluar dari kegelapan itu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu sekali lagi. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.